Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Are you ready to learn report text today? Okay, what is the aim for learn report text? Jadi, apa sih tujuan peserta didik itu mempelajari report text? First, students can identify the structure and function of a report text. Second, students can write a report text. And third, students can describe things generally. Jadi, diharapkan para peserta didik itu bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi dari report text. Selain itu juga, peserta didik diharapkan bisa menulis secara mandiri report text. Dan diharapkan bisa mendeskripsikan dan menjelaskan sesuatu secara umum dan secara rinci. Bagaimana caranya? How the way for write report text? Sebelumnya, kita saksikan slide selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan dari report text. Nah, kalau tadi kan tujuan kalian mempelajari dari materi report text. Nah, kalau ini tujuan dari teks report text itu sendiri ya. Sudah pasti kalau report text itu tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca. Nah, memberikan beragam informasi tentang objek atau teks itu sendiri. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sesuatu. Nah, berarti kalau memberikan informasi harus berdasarkan fakta-fakta dan bukti ya kalau memberikan informasi. Contohnya menjelaskan tentang hewan mamalia. Nah, itu harus ada bukti nyatanya. Bukti nyatanya itu berdasarkan kamu meneliti sendiri gitu. Atau tentang tanaman, negara-negara di kawasan, transportasi atau yang lainnya. Okay, this is the definition about report text. Factual report text, or commonly called report text, is text which presents some information about things, person, animal, scientific phenomena, or social condition. That information based on the result of observation and analysis. The main purpose of factual report text is to give some information to the reader. The generic structures of factual report text. Jadi ini adalah struktur dari isi paragraf report text. The first, general classification. This part contains the idea or the topic that will be explained in the text. This part usually written as the beginning of the text. Jadi di paragraf pertama itu dideskripsikan secara umum yang semua orang tahu. Ya, nanti secara rincinya itu adalah di paragraf selanjutnya. Yang kedua adalah description. This part contains the explanation of the information based on the topic. This part will be written after the general classification. Nah, jadi di sini baru tuh diterangkan, dideskripsikan bagaimana misalkan judulnya tentang burung. Nah, mamalia itu seperti apa, ciri-cirinya dan yang lainnya. Oke, selain itu juga kita harus memperhatikan unsur kebahasaan dari report text. Yang pertama, general nouns. Nah, general nouns ini adalah bersifat secara umum maksudnya. Contohnya, hunting dogs or my dog. Nah, jadi biasanya yang dipakai itu adalah hunting dogs karena bersifat umum. Kalau my dog ini kan bersifat khusus ya, karena menunjukkan kepemilikan kita gitu. Relating verbs. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah ada to be, MR, seem, look, text, dan lain-lain.
Oke, maksud dari relating verbs. Perhatikan contoh bears are mammals. Di situ ada bold, kata bantu ya, are yang menghubungkan antara bears dan mammals. Nah, itu maksudnya dari relating verbs itu. Nah, bears itu kan beruang, mammals itu kan hewan mamalia. Nah, jadi bears and mammals itu saling berhubungan dan ditandai oleh kata bantu are, seperti itu. Itu adalah examples of relating verbs. Oke, ciri-ciri selanjutnya itu adalah menggunakan usually, penanda waktunya ya, perhatikan always dan often. Nah, karena bukan teks yang menjelaskan tentang masa lalu gitu. Terus next, technical terms. Perhatikan, jika teks tersebut menjelaskan tentang musik, maka harus dicantumkan istilah-istilah dalam musik tersebut. Ya, karena report text ini adalah information berdasarkan analysis gitu. Jadi harus jelas dan rinci. Introducing group or general aspect. Nah, jadi karena berdasarkan sebuah penelitian, maka bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa yang memperkenalkan suatu objek secara umum. Nah, perlu hati-hati jika kita ingin menuliskan report text, harus secara rincinya itu dari awal ya, dari awal kita menjelaskan objek tersebut sampai akhir harus berdasarkan penelitian. Oke, ini adalah contoh panda in short report text. Ya, jadi report text tentang panda. Perhatikan. Ada gambar panda. The first general statement or classification. Perhatikan di situ di awal memperkenalkan panda dulu secara umum. Ya, contohnya, how are pandas look like? Well, pandas are mammal. Nah, jadi bla 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 bla, apa tuh? Pembuka ya. Kalimat pembuka di awal. Yang kedua adalah description. Nah, di sini mendeskripsikannya secara rinci. Oke, next, perhatikan di sini ada teks tentang bird. Ya, perhatikan general classification-nya. Nah, pada paragraf awal itu menjelaskan secara umum si burung tersebut. Ya, birds are interesting flying animals dan yang lain sebagainya. Nah, di paragraf kedua baru kita menjelaskan hasil dari analisis kita tentang burung tersebut. Yaitu namanya bagian description. Harus secara rinci, dari mulai burung itu karakteristiknya seperti apa, bagian-bagian tubuhnya fungsinya untuk apa, ya, sehingga pembaca tahu, oh hewan burung itu ternyata memiliki karakteristik seperti ini, fungsi dari paruhnya seperti ini, fungsi dari sayapnya seperti ini. Nah, itu namanya text report. Ya, benar-benar secara jelas rinci memberikan informasi kepada pembacanya. Bagaimana? Did you get it? Do you understand? Ngerti ya apa yang dimaksud dengan report text itu? Kita perhatikan baik-baik text report tentang bird di atas ini. Oke, students, jadi kesimpulannya adalah the conclusion is a report gives you some information about something. Ya, sudah jelas memberikan informasi tentang sesuatu, yaitu general information to details. Ya, jadi informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pembaca secara terperinci. Ya, secara terperinci dan details. Baik, di sini ada activity 23. Ya, silahkan kalian kembali lagi ke materi sebelumnya. Underline the passive sentence in the following text. Jadi kalian tulis kalimat pasif yang ada di dalam teks activity 23. Nah, kalian baca tuh yang mana kira-kira kalimat pasif, kalian catat. Bukan paragrafnya yang dicatat, tapi kalimat pasifnya. Masih lupa? Masih lupa. Atau belum ingat? Sama aja ya. Silakan tonton kembali video ibu yang menjelaskan tentang passive voice. Next, activity 22.
Nah, these are 5 numbers, hanya ada 5 nomor ya. Kalian hanya menentukan apakah ini kalimat pasif atau aktif. Nah, nomor 1 itu kan pasif ya. Nomor 2 kira-kira aktif atau pasif. Perhatikan kalau kalimat pasif itu bendanya yang di depan dan diikuti oleh verb 3 dan kata bantu. Kata bantu dulu baru verb 3, itu namanya pasif. Oke, untuk latihan report text ya, kalian memilih satu hewan yang ada di bawah kotak ini. Choose one group of animals from the box below and write 3 facts and 3 opinions about them. Jadi kalian tuliskan 3 fakta dan 3 pendapat kalian tentang hewan di bawah ini berbentuk report text, yaitu sesuai dengan strukturnya. Ada identifikasinya di paragraf pertama. Yang kedua baru mendeskripsikannya secara rinci. Pilih satu aja, dibuat report text ya. Pilih salah satu yang menurut kalian menarik, jelaskan secara rinci. Perhatikan di paragraf pertama itu masih perkenalan dulu, secara umum dijelaskannya. Baru nanti secara rincinya itu ada di paragraf kedua. Oke, tadi about animals, sekarang about plants ya, tentang tanaman. Tadi kan hewan. Sekarang silahkan membuat report text tentang tanaman ya. Menuliskan 3 facts, 3 fakta tentang tanaman tersebut, atau boleh lebih ya, enggak 3 fakta aja, boleh lebih, and 3 opinions about them, berbentuk report text. No searching Google, no, tidak ada copy paste dari Google. Silakan tulis karya kalian sendiri. Nanti yang dari Google ketahuan nanti. Ya, silakan kalian practice seriously in your home. Ya, nanti silakan kirim di Google Classroom. Oke. Okay, I think enough today. I hope today is better than yesterday. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.